Kapan ini, Kalau Bang? saya badan publik kan saya bisa bohongin KI. Oh, panitia Monef. Saya isi aja semua kuesioner. Oh iya, yes. Tapi Bang, di ujung kuesioner itu ada namanya menyertakan data dukung. Menyertakan data dukung. Badan publik harus tahu, harus menyimak terkait dengan Ngopi Toat siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa Ngobrol Bareng Toat. Ngobrol pintar bareng Toat. Ngopi Toat siang ini di Kantor Komisi Informasi Sumatera Barat. Ngopi Toat hadir kembali menemui pemirsa sedunia. Khusus tayangan ini adalah tayangan yang sangat-sangat penting untuk disimak, di like dan di subscribe oleh seluruh pemirsa sedunia. Hadir di Ngopi Toat siang ini adalah Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, membidangi kelembagaan, Ibu Tanti Endang Lestari. Beliau adalah sosok yang sangat luar biasa di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat terkait dengan topik hari ini, yaitu monitoring evaluasi dan anugerah keterbukaan informasi publik. BPID atau Badan Publik harus tahu, harus menyimak terkait dengan Ngopi Toat siang ini. Selamat siang Bu Tanti. Selamat siang Bang Toat. Oke Bu Tanti. Bu Tanti ini adalah komisioner Prode 2019 sampai 2023. Dan ini merupakan kerja Komisi Informasi Sumbar Prode yang kedua di hal yang terakhir, di tahun yang terakhir. Mungkin Monef berikutnya pada periode yang ketiga di Komisi Informasi Sumatera. Bu, apa sih pentingnya monitoring evaluasi bagi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat ini? Saya dengar kabar ada 390 badan publik yang terbagi ke dalam 9 kategori yang akan dipotret tentang keterbukaan informasi publik, tentang penerapannya, tentang Undang-Undang 14 2008. Silakan Bu Tanti. Baik, terima kasih. Ngopi dulu Bang. Siap. Salam sapa dari kami Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat buat seluruh pemirsa Kopi Toat. Ngopi Toat. Ngopi Toat di seluruh jagat Persana. Oke, monitoring evaluasi keterbukaan informasi yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Sumatera Barat ini di tahun 2022 ini merupakan Monef yang ke-8 dilaksanakan. 2 tahun belakangan ini Komisi Informasi Sumatera Barat membuat berinovasi untuk bagaimana Monef ini mudah dijalani oleh badan publik, kemudian bagaimana supaya badan publik mudah dalam melaksanakan mengikuti monitoring evaluasi ini dengan memakai aplikasi eMonef, Bang. Dengan aplikasi eMonef ini kita paperless, kita ke aplikasi saja, aplikasinya eMonef KI Sumbar. Itu bisa eMonef KI Sumbar. KI Sumbar. Itu bisa langsung dicek progres, kemudian di medsos juga bisa KI Sumbar, di IG, di Facebook juga bisa dicek progres tentang pelaksanaan Monef KI Sumbar. Nah, semangat dari Monef KI Sumbar ini merupakan amanah. Amanahnya dari regulasi yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik. Amanah bagaimana KI itu bisa melihat, bisa mengukur bagaimana sih badan publik mengimplementasikan keterbukaan informasi publiknya, bagaimana mereka melayani, bagaimana mereka melakukan pengelolaan informasi publik. Nah, itu semangatnya. Jadi ada poin-poin di dalam
peraturan Komisi Informasi tentang standar layanan informasi publik itu yang sekarang sudah diperbarui dari Perki 1 tahun 2021, ada standar layanan yang harus mereka penuhi. Jadi badan publik tersebut pertama melakukan dulu pengisian kuesioner yang diberikan oleh Komisi Informasi. Nah, di sana berisi pertanyaan-pertanyaan, poin-poin tentang 4 hal, tentang digitalisasi, pengelolaan, pelayanan yang ada di dalam badan publiknya. Jadi mereka mengisi secara mandiri kuesioner tersebut dengan mencantumkan data dukungnya. Misalnya nih Bang, adakah di badan publik meja layanan informasi publik? Nah, itu kan sebenarnya pertanyaan sederhana. Simpel ya, sederhana aja ya. Nah, gitu. Ini ada di dalam salah satu poin yang harus dipenuhi standarisasi oleh pelayanan publik. Jadi saya kira untuk mengikuti Monef KI Sumbar ini tidak susah, karena pertanyaan standar dan apa yang harus dilakukan oleh badan publik itu sebenarnya. Jadi tujuannya adalah untuk melihat, mengukur implementasi dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di badan publik. Ya, tapi dengan kondisi kekinian itu, bagi badan publik sendiri apa sih arti penting dia di Monef oleh Komisi Informasi dan apa kegunaannya gitu kan? Apakah Monef ini ke badan publik itu tidak menambah-nambah kerjaan badan publik itu, Bu? Nah, itu sebenarnya ada 2 poin nih untuk bisa menjawab pertanyaannya. Pertama nih, berguna nggak sih gitu? Nah, kalau KI diperintahkan oleh undang-undang memberi yang namanya status informatif. Nah, itu mungkin di akhir nanti nih kita bahas bagaimana badan publik trik untuk menjadi badan publik informatif. Kemudian berguna nggak sih bagi badan publik gitu? Karena di undang-undang itu, di peraturan Komisi Informasi sudah ada tentang evaluasi bagaimana melihat keterbukaan informasi di badan publik. Nah, inilah caranya. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan diajukan dalam kuesioner tadi, badan publik bisa mengukur. Sebenarnya Bang, badan publik itu sudah melakukan pelayanan pengelola informasi. Nah, misalnya orang datang nih, pasti badan publik melayani, ya silahkan datang, duduk gitu kan, senyum sapa gitu kan. Ya, fungsi badan publik itu kan harus melayani. Itu badan publik. Namun Undang-Undang 14 tahun 2008 ini sama Monefnya KI ini melihat bagaimana packaging seharusnya yang disediakan oleh badan publik sesuai dengan regulasi. Jadi pada saat mereka datang, mereka harus menyediakan buku tamu dan pemohonnya harus menyerahkan KTP. Nah, ini kadang yang tidak dilakukan oleh badan publik. Itulah gunanya Monef ini, dengan melihat standarisasi yang ada dalam regulasi tentang pelayanan pengelolaan informasi publik. Nah, kaget ya, badan publik itu juga banyak yang tidak berpartisipasi, udah diikutkan misalnya dalam Monef KI, tapi tidak mengembalikan kuesioner, tidak melakukan validasi di website. Nggak apa-apa sih juga nggak ada, paling KI Sumbar nanti mempublish, ini badan publik tidak melakukan validasi, ini sekian persen, partisipasinya sekian persen. Itu bersifatnya mungkin publikasi, kalau punishment-nya mungkin belum ada. Namun punishment itu muncul pada saat ada permohonan informasi itu datang ke badan publik Bang, dan muncullah panggilan dari panitera KI. Hai badan publik, datanglah ke KI karena Anda disengketakan oleh masyarakat, oleh kumpulan masyarakat, oleh NGO, lembaga hukum, berbadan hukum misalnya gitu. Nah, di situ baru kaget gitu kan. Kalau seandainya Bang, badan publik tadi semuanya mengikuti Monef KI ini, mereka tidak kaget lagi. Mereka tidak takut lagi disengketakan ke Komisi Informasi. Mereka sudah tahu tahapan permohonan itu seperti apa, keberatan itu seperti apa, ke siapa suratnya harusnya diberikan. Nah, yang kedua, dalam yang berbeda sedikit dengan Monef tahun 2022 ini, ada namanya pendampingan Bang. Ini sesuai dengan Perki 1 tahun 2022, di mana KI berkewajiban untuk melakukan pendampingan terhadap badan publik yang pertama tidak validasi nih dalam aplikasi. Udah diikutkan 391 tadi Bang, bukan 390. 391 badan publik. 391 badan publik tersebut tidak melakukan validasi, tidak menginsert datanya di awal, kemudian tidak mengisi kuesioner.
Nah, itu dilakukan pendampingan. Laporin aja ke atasannya, Bu. Oleh Komisi Supaya Informasi. badan publik itu ngerti dia. Ibu kan bisa miripin surat ke Menteri Dalam Negeri, ke Presiden bahkan, bahwa inilah penerapan Undang-Undang 14 2008 di Sumatera Barat. Banyak badan publik yang tidak tidak mau ikut, sok-sok terbuka, tapi penerapannya tertutup. Itu, Bu. Ya, tidak menutup kemungkinan untuk itu. Dalam pendampingan itu tentu akan ada evaluasi. Mana badan publik yang ini kan statusnya ada informatif, menuju informatif, cukup informatif dan tidak informatif. Dan status informatif ini, Bang, haknya itu cuma Komisi Informasi yang berikan. Jadi hak untuk melabel badan publik itu informatif adanya di Komisi Informasi. Nah, begitu kira-kira. Itulah Bu Tanti Endang Lestari, tokoh sentral di balik monitoring evaluasi dan memberikan penilaian-penilaian sehingga badan publik 391 tahun ini di Sumatera Barat akan dilabeli apakah tidak informatif, cukup informatif, menuju informatif, atau informatif. Kamu PPID Badan Publik se-Sumatera Barat, jangan lupa Monef adalah sebagai pertanggungjawaban kerja untuk menjadi badan publik yang terbaik menurut penilaian Komisi Informasi. Tapi Bu, Ibu Tanti ini 3 kali menjadi ketua Monef. Tahun ini beliau legowo menjadi wakil ketua, tapi tetap ide dan gagasannya dipakai juga untuk Monef tahun ini, sehingga itu terjadi dari 3 kali melakukan penilaian untuk 10 kategori, sekarang 9 kategori. Nah, 3 kali Ibu melakukan menjadi ketua Monef sampai ke anugerah keterbukaan informasi publik. Itu antusias badan publik di Sumbar gimana, Bu, mengikutinya? Apa turun naik atau naik terus grafiknya? Antusias badan publik. Nah, ini sebenarnya kita sudah pernah merumuskan dari tahun semenjak Monef pertama kali dilaksanakan. Kita sempat membuat grafiknya. Kalau di tahun 2000 zaman Covid 2020 kita sempat menurun partisipasi, namun waktu itu memang dapat maklumi memang keadaannya demikian. Tapi Bang, tidak bisa juga kita menilai adanya penurunan. Kalau saya yakin dan percaya grade-nya, aware-nya badan publik tentang Monef-nya Kak ini selalu meningkat. Tadi ya Bang, baru datang ini ke Komisi Informasi Pengadilan Agama dari Tanjung Pati. Selama ini mungkin pengadilan agama itu memang tidak jadi fokusnya di Monef. Tidak jadi fokusnya. Mereka datang bersurat ke Komisi Informasi. Saya kaget Bang, ternyata mereka sudah punya web PPID. Web PPID. Dan kemudian kita lihat antusias dari beberapa kategori badan publik. Jadi kalau dulu kan kita punya 10 kategori: OPD provinsi, instansi vertikal, pemerintahan kabupaten kota, pemerintahan nagari, kemudian BUMN dan BUMD, SMA, sekolah yang terdiri dari SMA, SMK dan MA, Madrasah Aliyah, kemudian Bawaslu, KPU dan partai politik. Nah, sedangkan di tahun 2022 ini karena ada Perki 1 2022 menerangkan bahwa parpol itu ditarik lagi ke pusat dan PTN itu ditarik lagi ke pusat, sehingga kita PTS saja. Kemudian ada yang baru Bang, ada Bumnak yang dimonef oleh KI. Nah, itu sudah banyak dari sekolah-sekolah misalnya yang tidak lagi disertakan. Jadi mungkin kemampuan di Komisi Informasi tidak bisa mengakomodir semua sekolah misalnya, hanya sebagian sekolah. Kalau kabupaten kota, Bawaslu, KPU itu seluruhnya kita monef. Jadi banyak dari sekolah itu yang sudah pernah dimonef tidak diikutkan lagi, atau yang belum pernah dimonef minta-minta Bang, kami disertakan juga dong gitu dalam Monefnya KI. Nah, dari antusias yang seperti itu, saya sudah dapat menilai bahwanya Monef KI Sumbar ini sudah mulai melekat di hatinya badan publik. Nah, satu lagi, tahun ini di register yang masuk ke Komisi Informasi itu sudah banyak OPD mungkin yang akan dimediasi, yang akan melaksanakan adjudikasi, itu sudah mulai
keinginannya untuk udahlah kami ikut Monef, akhirnya Monef ini jadi kebutuhan. Jadi kebutuhannya badan publik, bukan kewajiban lagi. Ini menarik nih, Monef menjadi kebutuhan, luar bukan biasa ini. Lagi. Ini sebuah capaian yang luar biasa oleh Bu Tanti dan kawan-kawan di Komisi Informasi Sumatera Barat. Saya berharap juga ini, Monef ini sudah menjadi sebuah kebutuhan dan menjadi keharusan bagi pejabat pengelola informasi dokumentasi di badan publik yang ada di Sumatera Barat. Jangan ngomong badan publik keterbukaan informasi, yes, tapi faktanya nonsen, bro. Ini yang kita takutkan. Implikasi dari tidak terbukanya badan publik itu apa, Bu? Selain sengketa apa lagi? Ada nggak judgment apa punishment lainnya gitu? Sengketa informasi itu sebenarnya tidak mudah juga. Tidak hanya sampai di situ, namun tetap juga nanti seandainya tidak ada kepuasan dari pemohon informasinya dapat diteruskan ke ranah hukum lainnya gitu. Kemudian badan publik itu kan penilaiannya tidak hanya DKI, tapi penilaian-penilaian di tempat lain juga ada. Nah, itu akan mengurangi salah satu indeks gitu. Indeks dari penilaian terhadap badan publik tersebut. Dan juga sekarang ya Bang, dalam zaman digitalisasi seperti ini yang sekali enter informasi itu dapat didapatkan siapa saja, sanksi sosial ini yang sangat berat ini. Sanksi sosial jadi dibully. Masa kami minta informasi tentang PPDB misalnya nih, minta informasi tentang PPDB, pihak terkait ini tidak mau kasih, badan publik ini tidak mau kasih gitu. Itu kan bulinya luar biasa. Nah, itu mungkin yang harus dipagar melalui Monef ini. Badan publik Monef menjadi pagar untuk menghindari sebuah bully maupun sebuah berujung ke sengketa informasi publik. Oke deh, kalau kayak gitu, Bu. Cuma yang menarik itu, Bu, dari 3 kali menjadi ketua Monef, kemudian sekarang tahun keempat melakoni Monef. Ini badan publik yang Ibu Monef itu siapa sih yang terjelek dan siapa sih yang terburuk? Dan saya baca juga di berapa statement komisioner ini, kalau untuk organisasi perangkat daerah di Pemprov Sumbar ini, OPD yang mata air itu tertutup. Sementara OPD yang air mata itu sangat transparan, Bu. Ini fenomena apa ini? Nah, ini kita Bang, setiap tahapan itu selalu mempublikasikan apa hasilnya. Setelah pengisian kuesioner tadi, kita publis sekian badan publik yang melakukan validasi. Kita publis itu. Mulai dari OPD, kita lihat kan. Kalau dulu Bang di tahun 2019 itu OPD 99%, 100%, 50 OPD waktu itu 100% mengembalikan kuesioner. Nah, 2019. Namun 2020, 21 agak menurun. Nah, itu. Di sana mungkin bisa kita lihat terpublisnya berapa badan publik yang memang kalau OPD di Pemprov Sumbar ini gimana semangatnya untuk di Monef? Kalau sekarang saya kira sudah kembali lah untuk sebelum menjadi ini lebih baik. Pasti nggak ngeh dia ya. Banyak yang nggak ngeh. Mungkin ini juga adanya support dan dari pimpinan. Kalau dulu saya lihat 2019 itu juga ada himbauan sounding dari pimpinan untuk mengembalikan kuesionernya KI misalnya. Nah, itu juga berpengaruh terhadap itikat baik sih badan publik dalam melaksanakan Monef. Tapi untuk Monef 2022 ini di-launching oleh Gubernur Sumatera Barat kabarnya iya, ya? Iya. Oleh Buya Maildi, bahkan dalam pidato pembukaan launching itu Pak Maildi mengatakan ingin menjadi organisasi modern harus terbuka dan harus siap dikritik. Itu saya baca di beberapa pemberitaan media gitu. Iya, betul. Kemarin ini di tahun 2022 ini Monefnya KI
di launching langsung oleh Buya Mayeldi. Jadi dengan himbauan-himbauan beliau kita berharap. Jadi kalau sudah di launching gubernur lalu OPD cuman 10 yang mengembalikan kuesioner, ini ngeri juga legitimasi gubernur di mata masyarakat Sumatera Barat kayaknya itu, Bu. Nah, ini yang perlu kita jemput semasa rentan waktu Monef. Ini masih rentan waktu untuk pengisian kuesioner. Kita akan audiensi, Bang. Kita akan sounding, sekian badan publik belum melakukan validasi. Sekian OPD belum mengembalikan. Kalau dulu kan mengembalikan, kalau sekarang melakukan validasi. Update terakhir sudah berapa, Bu? Update terakhir mungkin kita masih dalam proses. Ya, update terakhir sementara gitu. Untuk OPD itu udah sekitar 40%. Oh. Dari 50 Satu. yang diikutkan. Ya. 50 yang diikutkan. Satunya Kominfo tidak diikutkan Ya. karena sudah ke KI Pusat yang menilai. Nah, komitmen dari pimpinan tadi mungkin yang perlu kita pegang juga. Makanya salah satu trik dari Komisi Informasi untuk memilih badan publik ini berkoordinasi dengan pihak-pihak terkaitnya. Misalnya sekolah, untuk menghadirkan sekolah di Monef KI itu misalnya untuk SMA itu ada 3, untuk MA itu ada 1, kemudian untuk SMK itu ada 3, ada 2. Kita berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kemenak. Kita datangi Kemenak, Bapak kami minta satu sekolah per kabupaten kota. Berarti rekomendasi Kemenak itulah, Kemenak dan Dinas itulah yang mengikutkan sekolah ya. Iya, berarti sekolah-sekolah itu ada sekolah terpilih yang direkomendasikan. Jadi, jadi nih Bang, kalau sekolahnya tidak mengembalikan kuesioner atau tidak mengisi kuesioner dengan baik, itu kita akan sounding lagi, jemput lagi, misalnya ke Dinas Pendidikan misalnya atau ke Kemenak. Kemudian begitu juga dengan perguruan tinggi swasta. Ada 20 perguruan tinggi swasta yang diikutkan. Itu merupakan perguruan tinggi swasta rekomendasinya LLDT. Nah, koordinasi dengan LLDT, KI datang ke LLDT, meminta rekomendasi dan direkomendasikan 20. Jadi bagaimana tindak lanjutnya kita koordinasi dengan DT. Begitu juga mungkin dengan KPU. Kita satu suara ke KPU Provinsi, Bawaslu juga, kita satu suara ke Bawaslu Provinsi, nanti KPU dan Bawaslu yang mensonding ke kabupaten kotanya, sehingga KI itu nggak langsung kadang ke badan publiknya, jadi memudahkan lah gitu Bang untuk dalam melaksanakan proses ini. Begitu juga dengan Nagari kita minta ke kabupaten kota mana yang akan direkomendasikan. Ada 6 nagari yang disertakan. Kemudian Bumnak. Nah, ini yang baru nih yang menarik. Yang satu Bumnak baru yang direkomendasikan untuk kegiatan ini. Diminta ke kabupaten kota. Jadi berjenjang KI melakukan koordinasi. Monef KI itu ramah. Tidak asal kirim surat ke badan publik saja. Mau ikut terserah, tidak. Ada koordinasi. Ada pula bimbingan teknis ya Bu. Iya. Sebelum Monef dilakukan. Semuanya sudah tersaji dengan begitu gampang. Ini hebatnya ngopi Toat siang ini. Ngobrol pintar bareng Toat siang ini menghadirkan Ibu Tanti Endang Lestari. Ini pas di momennya. Karena kita akan mengeksplorasi Ibu Tanti ini. Bagaimana menjadi badan publik yang informatif itu. Itu triknya gimana tuh Bu? Trik menjadi badan publik informatif. Apakah sekedar isi aja itu kuesioner semuanya lalu kita kasih ke Komisi Informasi, lalu Komisi bilang, oh badan publik A sudah informatif, Komisi B, apakah memang segitunya? Segampang itu? Segampang itukah gitu kan? Iya. Sebenarnya sih iya. Kok iya sih? Ya karena diawali ini bahkan ada beberapa tahapan ini. Kalau saya badan publik kan saya bisa bohongin KI, panitia Monef, saya isi aja semua kuesioner. Oh iya, yes. Tapi Bang, di ujung kuesioner itu ada namanya menyertakan data dukung. Menyertakan data dukung. Jadi saat Abang bilang di badan publik kami ada meja loh, ternyata nggak ada ininya, nggak ada mejanya gitu, nggak ada foto mejanya gitu. Ya kalau kayak gitu kan bisa disulap saja itu Bu. Bin Salabin ada kadabra itu ilmunya.
Nah, bisa saja sebenarnya. Nah, Tapi itu dipoto lah, substansi. dipasang itu merek, dipoto tak ini, diupload. Apa nih itu kena kepoin aja Cerita itu kita si baru KI, Bu. tahapan Oh. verifikasi. Oh. Nah, dia ada beberapa tahapan. Tahapan pertama itu dulu kan pengisian kuesioner. Setelah pengisian kuesioner itu akan dilakukan verifikasi terhadap kuesioner yang disampaikan, itu 5 Agustus terakhir. Jadi kita tidak ada perpanjangan lagi untuk Monef ini. Kalau Monef sebelumnya kita 2 kali nih. Berarti isi kuesioner sampai 5 Agustus. 5 Agustus. Berarti 5 Agustus berikutnya verifikasi terhadap kuesioner. 5 Agustus close. Oh, close. Tidak bisa ngisi lagi. Oh, gitu. Itu sistem yang ngatur tuh. Sistem yang ngatur 2359 tank tidak bisa mengisi kuesioner. Dan di situ pasca pengisian kuesioner akan lakukan verifikasi oleh tim KI. Dicocokkan apakah pertanyaan yang dalam kuesioner tadi, apakah cocok dengan data dukung yang mereka berikan. Ya, nggak masih cocok. Masih cocok, ada fotonya, ada filenya. Ada file dokumennya, ada SK linknya. PPID-nya misalnya, ada linknya. Ya. Nah, itu kita enter lagi. Keluarlah semua badan Ya. publik yang terkualifikasi dengan bobot nilai yang sudah ditentukan. Nah, ini udah kita sounding nih waktu BIMTEK. Ya. Keluarlah badan publik tadi, kemudian, nah ini sedikit berbeda nih Bang di 2022. Semua badan publik di Monef 2022 mempunyai kesempatan untuk menjadi badan publik informatif. Oh, gitu. Gimana caranya tuh, Bu? Nah, di tahapan Jadi kalau semua badan publik sudah informatif tuh nggak kerja lagi KI dong? tetap iya. melakukan pendampingan. Nah, saya coba lihat tanggalnya Ya, dulu. Bu, celek jimat nah ya. Celek jimat. Nanti salah tanggal kita. Nah, dalam pengisian kuesioner ini terakhir 5 Agustus dan verifikasi ini akan laksanakan dari tanggal 5 Agustus sampai dengan tanggal 26 Agustus. Dicocokkan data dukung tadi. Ya. Datanya ada, linknya ada, lengkap semuanya. Dan itu dilihat dari semua badan publik. Kalau dulu kan ada pembatasan Bang, ada 10. Karena Abang sih alasannya anggaran nggak ada untuk visitasi. Selanjutnya kan itu visitasi. Kalau kita namanya sekarang karena verifikasi itu ada 2, verifikasi kuesioner 1, verifikasi faktual 1. Oh, Verfak ya? Verfak, tiru-tiru ya. Ya, tiru-tiru KPU. KPU. Tapi enggak Bang, itu Ada adanya dalam aturannya ya? perki Ya, itu. ya. Jadi verifikasi itu ada 2, verifikasi kuesioner, kemudian verifikasi faktual. Ya. Setelah diverifikasi kuesioner sampai dengan 26 Agustus 2022 tadi. Perhatiin ya, Pak PPID ke badan publik yang ingin dinilai Komisi Informasi, tolong ini didengar, dicatat dan didengar dan diingat supaya menjadi informatif. Keren tuh. Silakan. Oke. Nah, verifikasi kuesioner berakhir tanggal 26 Agustus 2022. Selesai dicocokkan, dilihat data dukungnya ada, fotonya ada, link websitenya juga ada. Nah, kemudian akan dilakukan namanya verifikasi faktual. Ke 391 badan publik itu. Nah, di enter dulu Bang di verifikasi faktual, verifikasi kuesioner tadi. Jadi, yang akan memungkinkan untuk menuju informatif itu akan divisitasi. Akan divisitasi atau diverifikasi faktualkan, dikunjungi badan publiknya. Yang dilihat tadi apakah memang ada meja pelayanannya, form permohonannya, atau bin salah bin ada kadabra yang diisi kan? Iya, di sana. Namun semangatnya harus diapresiasi juga Bang, dan abrakadabra itu. Karena banyak badan publik, 3 tahun pengalaman kita di Komisi Informasi, banyak badan publik yang Abang bilang abrakadabra itu akhirnya dia di badan publik terbaik. Semangatnya itu perlu diapresiasi. Betul. Gitu. Berbahaya sama Bu Doktor Kandidat Tanti Endang Lestari ini. Belum Bang. Semoga ya segera. Kemudian di verifikasi faktual, tim KI datang ke badan publik tadi per kategori, dilihat apakah bagaimana pola pelayanan dan pengelolaannya. Kemudian ada 5K yang dilihat di sana, komitmen, koordinasi, komunikasi, konsistensi di badan publiknya. Dilihat lagi ada pola penilaiannya lagi di sana. Nah, itu diselesaikan sampai di sana. Kalau dulu kan dimasukkan presentasi. Karena itu kalau dulu kan terbatas hanya 3 badan publik yang dipresentasi. Kalau sekarang bisa melebihi dari 3.
gitu Bang. Kenapa? Semangatnya. Why? Ya itu tadi, agar karena Monef itu di tahun ini udah menjadi suatu, Tema Monef apa sih sekarang? jadilah badan publik informatif apa? Oh, harus menjadi badan publik informatif. Buktikan ya? kalau badan publik informatif. Buktikan badan publik Anda informatif. Nah, itu temanya. Ikut Monef Komisi Informasi. Catat tanggal mainnya. Pahami caranya. Dan jangan sampai kirim data bodong. Akhirnya jadilah badan publik Informatif. informatif. Nah, begitu. Setelah dalam tahapan visitasi ini kita berkunjung bisa lebih dari 5 badan publik yang kita kunjungi. Tidak terbatas dengan 5. Kalau dulu kita sempat mengunjungi ke 10 badan publik. Sekarang bisa jadi melebihi kalau mereka mempunyai bobot nilai yang Telah ditentukan cukup ya. tinggi. Iya. Nah, kita akan berkunjung. Kalau dulu kan, kok kami tidak dikunjungi, badan publik ini dikunjungi, kami enggak. Nah, kalau di atas kualifikasi yang ditentukan, itu KI akan mengunjungi. Dan selesai sampai di sana, itu udah 100% dari total pelaksanaan. Nah, nanti tahapan berikutnya akan melakukan presentasi. Kalau di regulasinya, istilahnya mereka akan melakukan uji publik. Kalau di KI Pusat mereka menyebutnya dengan uji publik. Kalau kita melakukan presentasi. Jadi dalam presentasi ini badan publik dihadirkan. Dihadirkan itu akan ada tim panelis. Ada panelis ya. Panelis di mana itu pimpinan langsung biasanya tuh Bang. 2019 dari awal saya mengawal Monefnya KI Sumbar, tidak ada satupun badan publik yang tidak hadir dalam presentasi. Dan yang hadir dalam presentasi itu langsung pimpinannya Bang. Minimal atasannya ya, atasan PPD-nya ya. Kalau seandainya tidak hadir misalnya, kalau di kabupaten tidak hadir misalnya wali kotanya, tidak hadir misalnya bupatinya, mereka akan bikin video. Gitu. Video. Karena kita melaksanakan presentasi ini hybrid Bang. Boleh dilihat oleh siapapun. Ada link Zoom-nya, terbuka. Luar biasa ya. Umum bisa melihat bagaimana presentasinya KI, presentasinya badan publik tadi. Dan secara langsung itu para panelis itu kan bertanya kepada pimpinan-pimpinan badan publik bagaimana pengelolaan pelayanan live itu. Ya. Secara hybrid dilaksanakan oleh KI. Finalnya gimana itu Bu? Akhir ujungnya itu gimana nanti? Ya, akhir ujungnya itulah indikator terakhir itu KI akan melabel badan publiknya informatif, menuju informatif, dan cukup informatif, dan tidak informatif. Ini akan dipublikasi di dalam sebuah kegiatan yang kolosal itu Bu. Akhirnya itu ada namanya anugerah keterbukaan informasi publik. Di sana Komisi Informasi akan memberikan label yang namanya ada badan publik terkategori informatif, menuju informatif, cukup informatif, dan tidak informatif. Jadi setiap kategori itu akan dikategorikan apakah badan publik informatif atau tidak termasuk kategori sama sekali. Itu akan tidak informatif gitu, akan dipublikasi ke publik. Nah, itu. Dan dalam anugerah itu beberapa tahun belakangan itu namanya ada achievement motivation person. Tidak hanya badan publiknya aja yang dibeli, orangnya ya. Tidak aja orangnya. Orang ini ada syarat ketentuannya untuk mendapatkan AMP istilahnya. AMP ini achievement motivation person, di mana pimpinan itu dia berkomitmen terhadap badan publiknya dalam pola pelayanan dan pengelolaan informasi publik. Keren. Hadir juga nanti dalam anugerah itu, anugerah keterbukaan informasi. Itulah akhir dari rentetan pelaksanaan Monefnya di KI Sumbar. Saya kira ini tidak akan terlalu menyulitkan badan publik, karena kalau diikuti dengan baik, dilihat dengan konsentrasi dan serius, semuanya pertanyaan-pertanyaan itu dimudahkan. Dan saya himbau juga kepada pimpinan badan publik, jangan hanya dibiarkan operatornya saja atau tim pengisi dari kuesioner saja. Kadang ada kejadian evaluasi kita di 2021, sebenarnya ada yang komplain terhadap hasil dari Monef KI ini. Kenapa badan publik saya dianggap tidak informatif? Kita bedah, kita buka kuesioner. Setelah dibuka kuesionernya,
ternyata ada salah satu pertanyaan yang diisi dengan tidak sungguh-sungguh misalnya atau kelupaan. Nah, di sini saya menghimbau kepada para pimpinan badan publik untuk mengkoordinasikan hal ini, mengingatkan bidang yang akan mengisi kuesioner ini untuk lebih fokus dan konsentrasi, karena satu pertanyaan satu poin nilai. Tidak mengisi akan mengurangi satu nilai. Itulah pentingnya ngopi toat siang ini. Bersama orang yang tepat, sosok yang oke, yang memberikan panduan, memberikan trik, memberikan warning kepada badan publik dalam hal monitoring evaluasi keterbukaan informasi publik badan publik tahun 2022 ini. Saya yakin dengan cara ini semakin memberikan peluang kepada banyak badan publik untuk berpredikat informatif. Siang ini kita akhiri, tapi sebelumnya saya minta testimoni dari Bu Tanti Endang Lestari, Komisioner Komisi Informasi Bidang Kelembagaan, untuk silakan Bu. Saya Tanti Endang Lestari, Komisioner Komisi Informasi Bidang Kelembagaan, Wakil Ketua Monitoring Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik tahun 2022. Kepada badan publik, mari laksanakan monitoring evaluasi keterbukaan informasi ini dengan mudah, karena ada aplikasi Emonef yang akan diisi oleh para operator. Kemudian pengisian ini dilakukan sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022 ini. Dilanjutkan dengan tahapan verifikasi faktual. Jadi badan publik akan mudah dalam melakukan pengisian ini, karena setiap pertanyaan yang ada dalam kuesioner tersebut sebenarnya apa-apa yang sudah kita lakukan dan apa-apa yang setelah kita perbuat atau kita kelola di badan publik kita. Nah, para pimpinan badan publik mohon untuk perhatikan apa-apa yang diisi oleh para operator dan para pengisi kuesioner. Kemudian saya himbau kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam hal ini, ikut berperan serta aktif dalam mengawasi pelaksanaan MONEF di KAI Sumbar. Terakhir, buktikan bahwa badan publik informatif. Terima kasih Bu Tanti Endang Lestari. Kami bangga atas hadir di Ngopi Toat siang ini, dan Ngopi Toat siang ini kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.